Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Coba kita tes dulu. Semangat pagi. Oke, berarti hari ini sudah masuk semua ya? Tidak ada yang tidak masuk ya? Oke, berarti sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ayo ketua kelas silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Ya, Bapak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Oke, silahkan duduk kembali. Ada yang tahu lagu ini ciptaannya siapa? Hamutahar ya. Lagu ini apa? Menceritakan tentang apa? Hari Merdeka, tanggal 17 Agustus. Untuk apa? Mengingat perjuangan para pahlawan. Oke, itu ya. Kemudian sekarang, kalian tahu hari ini kita belajar apa? Belum ya. Karena ini mungkin pertama kali kita ketemu pada mata pelajaran coding dan KA. Ada yang tahu? Coding? Pernah dengar sebelumnya? Pernah dengar, tapi belum tahu. Kalau KA? KA itu kependekan dari kecerdasan artifisial. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu apa, Joel? Ya, betul, AI. Tapi kalau kita menyebutnya itu KA. Jadi bukan AI atau AI, tapi kita bilangnya KA, gitu ya. Untuk hari ini, pembelajaran kita, tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian akan belajar tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional dan contohnya, kemudian menerapkan prinsip tersebut dalam pembuatan proyek. Nanti kalian akan berguru bagi kelompok untuk mengerjakan proyek sederhana lainnya. Kalau misalnya Bu Guru kasih tugas yang besar atau orang tua kalian memberi kalian tugas besar, yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Dikerjain. Misalnya kalau membersihkan rumah, apa dulu yang akan kalian lakukan? Beres-beresnya apa dulu? Kasur, terus apa lagi? Berarti membersihkan kasur. Buka jendela, apa lagi? Matiin lampu. Terus apa lagi? Cuci piring, terus nyapu. Sekarang coba perhatikan video berikut ini terlebih dahulu. Perhatikan dulu ya. Oke, apa itu? Memasak mie nyemek. Coba Damara, kalau kita memasak mie nyemek, apa yang diperlukan kalau berdasarkan video ini tadi? Bawang putih, bawang merah, tomat, sayur, mie, udah. Nah, berarti kalau kita mau membuat mie nyemek atau mie apapun atau masakan apapun, tidak hanya bahannya saja, tetapi juga ada cara masak, urutan masaknya, apa yang dimasukkan dulu. Masa mie mau kita masukkan dulu baru sayur baru apa yang terjadi, mie-nya bakal ngembang, kan nggak enak ya. Kemudian apalagi? Peralatannya juga harus kita siapkan atau kita sediakan, gitu ya. Apa hubungannya dengan berpikir komputasional? Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Tidak. Berpikir kritis. Ada lagi kalau dari yang kita sebutkan tadi? Ayo, coba. Nah, berpikir komputasional dalam kaitannya dengan AI.
Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang sistematis, logis, dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Berpikirnya itu secara sistematis. Apa itu sistematis? Betul, berurutan. Supaya apa? Supaya apa? Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan sistematis. Supaya kenapa? Tidak bingung, boleh, betul, tidak bingung. Karena kita tahu tuh apa yang harus kita lakukan pertama, kedua, ketiga, dan sampai selesai. Kemudian logis. Logis itu berarti sesuai dengan pemikiran kita dan terstruktur. Sama ya tadi. Mana dulu? Kalau kalian mengerjakan tugas, memilihnya yang susah dulu atau yang mudah? Yang susah dulu. Kenapa? Terakhirnya gampang, cepat selesai. Berarti berbeda ini berarti ya? Enggak sih? Kalau Bu Guru ngerjakan soal biasanya berurutan aja. Walaupun susah sampai Bu Guru ketemu baru lompat ke soal selanjutnya. Berarti itu tergantung dengan diri kita sendiri. Kemudian berpikir komputasional itu ada prinsipnya. Ada namanya, ada empat ya. Apa saja? Dekomposisi, ada pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Ada yang pernah dengar nggak ini apa? Belum ya. Untuk tadi, jadi yang dulunya ada sopirnya, sekarang sudah bisa tuh nggak ada sopir. Kemudian ini tadi ya, polanya itu apa? Menggunakan pola, algoritma dan abstraksi dari prinsip berpikir komputasional. Ada lagi namanya chatbot contohnya. Chatbot. Kalian pernah tanya Meta? Pernah? Meta? Sering. Apa gimana? Atau ada kalian misalnya ada nomor WA atasnya tulisannya bisnis, akun bisnis. Kalian ngechat otomatis dibalas. Pernah? Ya, itu juga. Nah, pernah gitu juga. Ya, itu ya. Ini juga itu menggunakan berpikir komputasional dari algoritma dan pemrosesan bahasa. Nah, ini contoh yang chatbot yang sering kita gunakan, WhatsApp. Bagaimana cara membaca WhatsApp? Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan chatbot WhatsApp. Apa sih chatbot WhatsApp itu? Chatbot WhatsApp adalah robot virtual dengan kecerdasan buatan atau AI yang mampu merespon pelanggan secara otomatis di WhatsApp. Itu ya, itu contoh dari tadi chatbot. Jadi otomatis dia akan membalas pesan yang kita kirimkan, gitu ya. Kemudian ada lagi pengenalan wajah. Ini yang tadi Bu Guru bilang, apa ini? Face recognition. Jadinya ada menggunakan wajah, bisa kita naik kereta dan sebagainya. Coba perhatikan. Nah, sudah ada datanya ya, menggunakan wajah. Itu dari kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial tadi ya. Kalian pernah buat HP yang menggunakan ini, menggunakan wajah, kuncinya wajah, pernah? Ada? Nah, itu juga kalau sesuai HP-nya bisa kebuka, kalau tidak ya tidak bisa. Nggak bisa ya, itu dia hanya memproses data yang sesuai dengan yang diberikan. Awalnya pakai kerudung, tidak pakai kerudung bingung nanti itu ya, gitu ya. Menurut kalian termasuk AI? Termasuk enggak? Yang tadinya wajahnya warna hitam coklat jadi putih, termasuk AI atau bukan? Kenapa? Termasuk ya. Oke, sekarang supaya tidak mengantuk dan sebagainya, silakan berdiri, kita ice breaking sebentar.
Ayo berdiri di tempat. bersama karena Coba, bagaimana kalian ini sudah pegang komputer nih? Bagaimana komputer itu bisa menyelesaikan masalah seperti manusia? Apa? AI atau apa tadi kita biasakan? Apa misalnya? KA. Terus apa yang membuat komputer itu pintar? Manusia, teknologi. Apa tadi? Masih ingat prinsipnya nggak? Berpikir komputasional. Berpikir untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur, logis, dan sistematis. Apa tadi? Masih ingat nggak? Ada 4 tadi. Dekomposisi, kemudian pola, pengenalan pola, kemudian apa tadi? Algoritma. Apa lagi satu? Hah? Apa tadi? Oh iya, abstrak. Abstraksi. Kalau diurutkan berarti tadi yang pertama dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, baru algoritma, bukan algoritma ya. Sekarang kalian akan Bu Guru bagi jadi kelompok dulu ya. 3-3. Ayo, berarti Bu Guru Joel dengan Resa dan Ganesh ya. Jadi Rosma, Damara, dan Ivana. Oke, ya silakan dengan kelompoknya duduknya bergabung. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok di sebelah kiri Bu Guru kelompok 1, tengah kelompok 2, dan kanan Bu Guru kelompok 3 ya. Ini Novela tolong digeser lagi nak. Duduk dengan satu kelompoknya. Jadi coba perhatikan terlebih dahulu. Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang Teachable Machine dan juga Scratch dan juga Kode.org. Ada yang pernah dengar? Teachable Machine? Teachable Machine itu untuk melatih KA mengenali pola-pola ya. Coba, yuk kita bagi dulu ya. Silakan buka Chromebook dulu. Classroom seperti yang tadi Bu Guru sampaikan. Tugas kelompok. Ya, ada tugas kelompok. Berarti yang Nafi, yang kelompoknya Nafi, Nafela Faiz, itu tugas kelompok. Kamu kelompok 2, tugas kelompok 2, kemudian Joel, tugas kelompok 3. Silakan dibuka di Classroom. Ya. Tugas kelompok aja. Ya. Ya, kemudian download itunya. Ya. Image, pencet yang image. Nah. Geser lagi. Geser ke sana. Ya, kalau sudah ini di download. Pilih. Download nah. Download. Download nah. Hilang, coba ulangi lagi. Download ini loh, tidak. Open ya, boleh open juga boleh. Di download dulu. Nah, tuh. Tapi ini image ya, gambar ya. Yang ini Teachable Machine berarti kalian yang ini. Bukan yang download itu. Ya, dibuka ini Scratch di sini nanti. Janganlah. Ya, kalau udah ini untuk tempatmu mengerjakan tugasnya. Sekali. Jadi yang digambar tadi itu kamu lakukan, kemudian kamu buat langkah-langkahnya di ini. Jangan lupa nama kelompok. Pencet ini. Coba lihat di depan siapa yang mau mencoba. Ayo. Silakan hadapkan muka kalian ke sini, kamera sini. Nah, ayo Nafi, kamu lebih mirip apa? Oh, berarti kalau berdasarkan model ini lebih spesifiknya ke ayo, ya. Ini karena datanya kan ada 2.
Anak kucing dan anjing. Ya, bentar. Masih loading. Bentar ya. Nah, coba masih belum. Oh, Ivana. Terus sampah anorganik. Anorganik. Terus Yang kemudian itu defensi apa, Bu? dulu. Ya. Terus ini. Pilih di saya guru carikan dulu. Sampah download. Sampah dong. Ini ada yang organik, tak pilih yang mana? Organik. Gak usah banyak-banyak ya, biar nggak terlalu lama ini. Pilih langsung di gini nak, pilih. Habis itu kamu pegang shift, terus ini turun. Nah, coba. Ya. Nah, terus, sudah pas ya, udah itu aja kira-kira. Contoh aja ya, modal aja. Ya. Nah, udah. Kan apa yang dibuat? Mana apa itu yang dibuat? Ini namanya apa, Bu? Scratch. Scratch. Ya, jadi kelompok satu ini buat scratch ya. Ya ini tuh. Ya, ayo. Ya, jadi mereka kelompok 3, tolong diperhatikan. Mereka buat apa itu? Novela namanya. Bentuknya berdirinya yang bagus, fiturnya yang bagus. Silakan. Perkenalan sesama tetangga. Oke, coba anak-anak itu apa? Menggunakan teachable mesin untuk pengenalan pola. Ya, Ya, Bu. ada yang mau mencoba dari kelompok lain? Atau coba pakai benda yang ada di sini, siapa tahu ada. Oke, sudah, yuk kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Bu Guru beri tugas yang ada di classroom, silakan dibuka. Di classroom yang tugas mandiri. Tugas evaluasi. Ya, betul, tugas evaluasi mandiri. Pencet yang LKPD. Ya, betul. Enggak apa-apa. Sudah semua? Kirim di Gmail? Sudah semua ini ya. Coba sekarang Bu Guru mau tanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Coba apa yang kalian dapatkan atau pelajari hari ini? Tentang anak tuh, Bu. Jadi apa kita belajar tentang Dekomposisi. Berkomputasi. Ya. Kemudian apa lagi? Kalian tadi apa? Mencoba berbagai aplikasi penerapan dari KA. Apa tadi punya kelompok ini apa? Kode ya? Kode ORG. Oh, kode ORG. Kemudian hambatan apa yang kalian hadapi? Tadi kita selama pembelajaran ini. Masalah apa? Melek karena apa berarti? Jaringan ya? Jaringan. Terus apa? Masalah berpikirnya. Oke. Ya. Jadi ini hari pembelajaran pertama tentang coding dan KA ya. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan di rumah. Untuk tadi kalau ada yang mau mencoba membuat Scratch lagi atau kode.org diekspor lagi boleh. Teachable mesin juga silahkan nanti di rumah dieksplor kembali supaya bisa lebih paham. Udah ya? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah bisa? Tidak. Oke, intinya apa? Kesimpulannya adalah bahwa berpikir komputasional penting dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Jadi, prinsip ini menjadi fondasi pengembangan AI. Pemahaman ini mempersiapkan kita menghadapi tantangan digital dalam masa depan. Siapa tahu nanti dari sini semua anak-anak ini semua menjadi pengembang.
ada yang menciptakan AI dan sebagainya, atau menciptakan KA tadi ya, menciptakan kecerdasan artifisial yang tentu apa? Untuk membantu masyarakat, membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Sekali lagi Bu Guru tanya, berpikir komputasional tadi apa? Berpikir yang sistematis, kemudian logis dan terstruktur. Ya, oke. Untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Apabila ada kesalah kata mohon maaf, silahkan disimpuni dan kita pulang.